Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah 5 tahun ditelantarkan putri kandungnya. Nenek ini hidup sebatang kara di sebuah gubuk reot dan meratapi kemiskinannya, hingga pada suatu hari nenek bertemu dengan seekor burung perkutut di tengah hutan. Burung perkutut itu memberikan nenek keajaiban serta merubah kehidupan nenek ini. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Langit sore itu berwarna jingga pucat, seakan enggan benar-benar tenggelam. Angin berhembus pelan, membawa dingin yang merayap sampai ke tulang. Di ujung desa yang hampir tak lagi tersentuh keramaian, berdiri sebuah gubuk tua yang tampak rapuh dimakan usia. Disitulah nenek Lasmini tinggal. Gubuk itu bukan sekadar tempat berteduh. Ia adalah saksi bisu dari semua yang pernah dimiliki Lasmini. Kebahagiaan, kehilangan, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dindingnya terbuat dari papan yang sudah retak-retak, sebagian bahkan berlubang. Atapnya bocor di beberapa bagian, sehingga saat hujan turun, air akan menetes tanpa ampun ke dalam rumah. Di dalamnya, hanya ada beberapa barang sederhana, tikar usang, tungku kecil, panci hitam yang sudah lama tidak mengkilap, dan sebuah peti kayu tua yang selalu terkunci rapat. Di depan pintu, duduk seorang perempuan tua. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, rambutnya yang memutih diikat seadanya di belakang kepala. Matanya sayu, namun masih menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum padam, meski hampir habis oleh waktu. Dialah Lasmini. Tangannya yang gemetar memegang sebuah mangkuk kecil berisi nasi putih yang tampak kering, hanya ditemani sedikit garam di pinggirnya. Ia menatap makanan itu lama, seolah mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cukup. Ia menarik napas pelan. Sudah cukup, gumamnya lirih. Namun suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menyahut. Hanya angin yang berbisik di antara celah-celah kayu gubuk. Lasmini mengambil sejumput nasi, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Ia mengunyah perlahan, seolah setiap butir nasi harus dihargai dengan penuh kesabaran. Di sela-sela kunyahannya, matanya melirik ke arah jalan kecil di depan gubuknya. Jalan itu sepi. Selalu sepi. Namun entah mengapa, setiap sore, Lasmini selalu menatap ke arah sana. Seolah menunggu. Seolah berharap. Seolah percaya bahwa suatu hari, seseorang akan muncul dari ujung jalan itu. Tangannya berhenti di udara. Nafasnya tertahan sesaat. Kaila, bisiknya hampir tak terdengar. Nama itu keluar begitu saja, seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia menunduk. Bahunya yang rapuh sedikit bergetar. Kalau kamu masih ingat ibu, pulanglah sekali saja. Lanjutnya pelan. Tak ada jawaban. Tak pernah ada. Hanya keheningan yang kembali memeluknya, lebih erat dari sebelumnya. Hari-hari Lasmini berjalan dengan pola yang sama. Pagi hari, sebelum matahari benar-benar muncul, ia sudah bangun. Dengan tubuh yang terasa berat, ia menyalakan tungku, memasak sedikit nasi dari beras yang tersisa. Kadang cukup, kadang tidak. Setelah itu, ia mengambil keranjang anyaman bambu yang sudah mulai lapuk, lalu berjalan menuju hutan. Langkahnya pelan. Setiap pijakan terasa seperti perjuangan. Namun ia tidak pernah berhenti. Hutan adalah satu-satunya tempat yang memberinya harapan, meski kecil. Di sanalah ia mencari jamur liar yang tumbuh di sela-sela akar pohon dan batang kayu lapuk. Dengan mata yang sudah tidak setajam dulu, ia menunduk lama, mencari satu persatu.
Kadang ia beruntung, kadang tidak. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, Lasmini menyusuri jalur kecil di dalam hutan. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya. Sinar matahari menembus celah-celah pepohonan, membentuk bayangan panjang yang bergerak pelan. Ia berhenti di sebuah batang pohon tumbang. Dengan hati-hati, ia berjongkok. Tangannya yang keriput menyentuh permukaan kayu yang lembab. Matanya menyipit, mencoba memastikan. Masih bagus, gumamnya pelan ketika melihat beberapa jamur kecil tumbuh di sana. Ia memetiknya satu persatu, memasukkannya ke dalam keranjang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang sederhana, namun cukup untuk membuatnya bertahan 1 hari lagi. Menjelang siang, ia mulai merasa lelah. Punggungnya terasa nyeri. Lututnya bergetar setiap kali berdiri. Namun ia tetap melanjutkan langkahnya. Sedikit lagi, mungkin ada lagi, katanya pada dirinya sendiri. Ia berjalan lebih dalam ke hutan. Suasana menjadi lebih sunyi. Angin tidak lagi terdengar. Hanya detak jantungnya sendiri yang terasa. Ia berhenti. Mengangkat kepala perlahan. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Namun ia tidak tahu apa. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Mungkin cuma perasaan saja, gumamnya. Ia kembali melangkah. Namun langkahnya kini sedikit ragu. Sore hari, Lasmini kembali ke gubuknya. Keranjang di tangannya tidak terlalu penuh, namun cukup untuk dijual keesokan hari. Ia duduk kembali di depan pintu. Tempat yang sama. Posisi yang sama. Seolah waktu tidak pernah benar-benar bergerak di sana. Ia meletakkan keranjang di sampingnya, lalu menghela napas panjang. Langit kembali berubah warna. Jingga. Sama seperti kemarin. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Matanya kembali tertuju ke jalan kecil itu. Lama. Sangat lama. Seolah menantang waktu untuk membuktikan sesuatu. Namun lagi-lagi, tak ada siapapun. Air matanya jatuh perlahan. 1 tetes. Lalu 1 lagi. Ia tidak menangis terisak. Tidak bersuara. Hanya air mata yang mengalir diam-diam, seperti sudah terlalu lelah untuk bersedih dengan cara yang biasa. Ibu masih di sini, Kayla, bisiknya lirih. Ibu tidak kemana-mana. Angin sore berhembus pelan, mengibaskan ujung kain lusuh yang ia kenakan. Namun kata-kata itu menghilang begitu saja. Tak sampai kemana-mana. Malam turun. Gubuk kecil itu kembali tenggelam dalam gelap. Lasmini berbaring di atas tikarnya yang tipis. Tubuhnya meringkuk, mencoba menghangatkan diri. Dari celah-celah atap, cahaya bulan masuk sedikit demi sedikit. Ia menatap langit-langit yang retak. Pikirannya melayang jauh. Ke masa lalu. Ke suara tawa. Ke langkah kaki kecil yang dulu sering berlari di dalam gubuk ini. Bu, lihat aku. Bu, aku bisa bantu. Suara itu masih jelas. Masih hidup. Namun kini, hanya tinggal bayangan. Lasmini menutup matanya. Air mata kembali mengalir. Maafkan ibu kalau tidak bisa membuatmu bahagia, bisiknya. Maafkan ibu kalau hidup kita terlalu sulit. Napasnya bergetar. Sunyi kembali menyelimuti. Dan di tengah kesunyian itu, satu hal menjadi jelas. Lasmini tidak hanya hidup dalam kemiskinan.
Ia hidup dalam kehilangan. Namun ia tetap bertahan. Entah karena harapan, atau sekadar karena belum waktunya menyerah. Di luar gubuk, angin malam berhembus sedikit lebih kencang. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara yang samar. Di kejauhan, sangat samar, terdengar suara burung. Bukan suara biasa. Pendek. Pelan. Namun terasa berbeda. Seolah membawa sesuatu. Seolah mengabarkan sesuatu. Namun Lasmini sudah terlelap dalam lelahnya. Ia tidak mendengarnya. Belum. Pagi itu datang tanpa suara. Kabut tipis menggantung di sekitar gubuk tua, menutupi sebagian pandangan seperti tirai yang enggan dibuka. Embun masih menempel di daun-daun kering di tanah, dingin dan sunyi. Di dalam gubuk, Lasmini sudah terbangun. Seperti biasa. Tanpa perlu dibangunkan siapapun. Tanpa suara lain selain napasnya sendiri. Ia duduk perlahan di atas tikar, memegangi lututnya yang terasa kaku. Sendi-sendi di tubuhnya seperti menolak untuk digerakkan, seolah ikut lelah menjalani hari-hari yang sama. Namun ia tetap bangkit. Pelan. Sangat pelan. Langkahnya menyeret sedikit ketika ia berjalan menuju tungku. Ia mengambil sisa beras yang tinggal segenggam, lalu memasaknya dengan air seadanya. Tidak ada lauk. Tidak ada pilihan. Saat air mulai mendidih, Lasmini duduk di dekat tungku, menatap api kecil yang berkedip-kedip. Api itu hangat. Namun tidak cukup untuk menghangatkan hatinya. Matanya kosong. Namun pikirannya jauh dari kosong. Tanpa disadari, kenangan mulai merayap masuk. Pelan. Tapi pasti. Dulu, gubuk ini tidak sesepi sekarang. Dulu, ada suara lain. Suara tawa. Suara langkah kaki kecil. Suara seorang anak perempuan yang tidak pernah berhenti bicara. Bu. Bu. Lihat ini. Lasmini yang lebih muda tersenyum, menoleh dari tungku. Apalagi, Kayla. Seorang gadis kecil berlari masuk dengan wajah penuh semangat, membawa bunga liar yang dipetik dari pinggir jalan. Aku dapat ini. Cantik, kan? Lasmini tertawa kecil, lalu mengusap kepala anak itu. Iya, cantik sekali. Tapi tidak secantik anak ibu. Kayla tertawa lebar. Tawa yang dulu memenuhi setiap sudut gubuk ini. Tawa yang kini hanya tersisa sebagai gema di ingatan. Air di panci meluap sedikit. Lasmini tersentak. Ia kembali ke kenyataan. Tangannya dengan cepat mengangkat panci dari atas api. Namun hatinya masih tertinggal di masa lalu. Ia duduk kembali, memandang nasi yang belum matang sempurna. Lalu, tanpa sadar, ia berbicara. Dulu kamu suka makan nasi panas, gumamnya pelan. Tidak ada yang menjawab. Ia tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip luka. Hari itu, kenangan datang lebih kuat dari biasanya. Mungkin karena malam sebelumnya ia menyebut nama itu. Kayla. Nama yang selalu ia simpan dalam hati, meski terasa seperti pisau yang perlahan mengiris. Setelah suaminya meninggal, hidup Lasmini tidak pernah mudah. Ia harus membesarkan Kayla seorang diri. Tanpa bantuan. Tanpa pegangan. Ia bekerja apa saja. Menjual kayu bakar. Mencari daun-daunan. Kadang membantu orang lain di ladang. Semua ia lakukan demi satu hal.
agar Kayla tetap bisa makan, agar Kayla tetap bisa tersenyum. Namun waktu berjalan, dan anak kecil itu tumbuh, berubah. Suatu sore, bertahun-tahun lalu, Kayla yang sudah dewasa berdiri di depan gubuk. Matanya tidak lagi secerah dulu. Wajahnya tidak lagi penuh tawa. Ia terlihat gelisah. "Bu, aku ingin bicara." Lasmini yang sedang membersihkan jamur menoleh. "Ada apa, Nak?" Kayla menarik napas panjang. Aku ingin pergi dari sini." Lasmini terdiam. Tangannya berhenti bergerak. "Pergi?" ulangnya pelan. "Iya. Aku ingin merantau. Aku tidak mau hidup seperti ini terus." Kata-kata itu sederhana, namun terasa berat. Sangat berat. Lasmini mencoba tersenyum. "Ibu tidak pernah melarangmu, Nak." Namun Kayla menggeleng. "Bukan itu, Bu. Aku capek." Suaranya mulai bergetar. "Aku capek hidup susah. Capek makan seadanya. Capek dilihat orang seperti kita ini tidak punya apa-apa." Lasmini menunduk. Hatinya terasa perih. Namun ia tetap diam. Kayla melanjutkan, lebih cepat, seolah takut tidak sempat mengeluarkan semuanya. "Aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin punya uang. Aku ingin dihargai." Sunyi. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Lasmini mengangkat kepala perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Ibu tahu hidup ini tidak mudah," katanya pelan. "Tapi, ini rumah kita, Kayla." Kayla tertawa kecil. Namun tawa itu pahit. "Rumah?" katanya lirih. "Ini bukan rumah, Bu. Ini tempat kita bertahan hidup." Kata-kata itu menghantam Lasmini. Langsung ke dalam hati. Tanpa ampun. Malam itu adalah malam terakhir mereka bersama. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata yang ditunjukkan terang-terangan. Hanya jarak yang tiba-tiba terasa sangat jauh. Pagi harinya, Kayla sudah siap pergi. Ia membawa tas kecil. Tidak banyak, namun cukup untuk memulai hidup baru. Lasmini berdiri di depan pintu. Tangannya gemetar. Bibirnya ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu tertahan. Kayla menatap ibunya sekilas. Hanya sekilas. "Jaga diri, Bu." Hanya itu. Lasmini mengangguk pelan. "Kamu juga?" Langkah kaki Kayla terdengar menjauh. Perlahan, namun pasti. Lasmini tidak mengejar. Tidak memanggil. Ia hanya berdiri. Menatap. Sampai sosok itu benar-benar hilang. Dan sejak saat itu, tidak pernah kembali. "Kenapa kamu tidak menahannya?" Suara itu tiba-tiba keluar dari mulut Lasmini di masa sekarang. Ia duduk di dalam gubuk, menatap kosong ke depan. "Kenapa kamu hanya diam?" Air matanya jatuh lagi. Ia menggeleng pelan. "Apa ibu terlalu lemah?" Pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Sudah 5 tahun berlalu. Namun rasanya, seperti baru kemarin. Lasmini berdiri perlahan. Hari sudah mulai terang. Ia mengambil keranjang. Hari ini, seperti hari lainnya,
Ia harus pergi ke hutan. Tidak ada waktu untuk tenggelam dalam kenangan. Karena lapar tidak pernah menunggu. Saat ia melangkah keluar dari gubuk, ia berhenti sejenak. Matanya kembali menatap jalan kecil itu. Refleks. Seperti kebiasaan yang tidak bisa dihapus. Namun tetap saja kosong. Ia menghela napas panjang. Lalu melangkah pergi. Di sepanjang jalan menuju hutan, pikirannya masih penuh. Bayangan Kayla kecil. Kayla remaja. Kayla yang pergi. Semua bercampur menjadi satu. "Apa kamu bahagia sekarang?" gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkahnya sendiri. Hutan menyambutnya dengan sunyi yang sama seperti kemarin. Namun hari ini, Lasmini merasa lebih lelah. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Ia berjalan lebih pelan, lebih hati-hati, namun juga lebih kosong. Ia berhenti di sebuah tempat. Tempat yang dulu sering ia datangi bersama Kayla. Tanpa sadar, ia tersenyum. "Kamu dulu takut masuk ke sini," katanya pelan, seolah Kayla ada di sampingnya. "Tapi kamu selalu ikut ibu." Ia menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. "Kalau waktu bisa diulang," bisiknya, "ibu ingin kamu tetap di sini, meski kita hidup susah." Ia terdiam. Lalu menggeleng pelan. "Tidak, ibu tidak boleh egois." Suaranya hampir hilang. "Ibu hanya ingin kamu tidak melupakan ibu." Angin berhembus pelan. Daun-daun bergoyang. Dan untuk sesaat, Lasmini merasa seperti tidak sendiri. Namun perasaan itu cepat menghilang. Ia kembali sendirian. Seperti biasa. Tanpa ia sadari. Di kejauhan, ada sepasang mata kecil yang mengamatinya. Diam. Tenang. Seolah menunggu waktu yang tepat. Namun Lasmini belum menyadarinya. Belum. Ia kembali memetik jamur. Satu persatu. Dengan tangan yang gemetar. Dengan hati yang masih terluka. Namun tetap bertahan. Karena itulah satu-satunya cara yang ia tahu. Untuk hidup. Dan jauh di dalam hatinya, masih ada satu harapan kecil. Yang tidak pernah benar-benar mati. Bahwa suatu hari, langkah kaki itu akan kembali terdengar di depan gubuknya. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, menelan jalan setapak yang biasa dilalui Lasmini hingga hampir tak terlihat. Udara lembab merayap masuk ke sela-sela pakaian lusuhnya, membuat tubuhnya yang renta sedikit gemetar. Lasmini berdiri di depan gubuknya lebih lama dari biasanya. Keranjang anyaman bambu sudah tergantung di lengannya, namun kakinya belum melangkah. Matanya menatap ke arah jalan kecil itu. Kosong. Seperti hari-hari sebelumnya. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Entah kenapa, dadanya terasa lebih sesak. Seperti ada firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menghela napas panjang. Lalu berbisik pelan, hampir seperti doa. "Ibu masih menunggu, Nak." Kalimat itu melayang begitu saja di udara dingin. Tak sampai kemana-mana. Lasmini akhirnya melangkah. Pelan. Namun hari ini langkahnya terasa lebih berat. Perjalanan menuju hutan terasa lebih jauh. Padahal jalan yang ia lalui sama.
Pohon-pohon yang ia lewati sama. Namun tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Setiap langkah seperti menguras tenaga yang tersisa. Sesekali ia berhenti, memegangi lututnya yang terasa nyeri. Napas dulu, gumamnya pelan. Ia duduk di sebuah batu kecil di pinggir jalan. Menatap ke depan dengan mata sayu. Hutan sudah terlihat di kejauhan. Namun untuk sampai ke sana, rasanya seperti perjalanan yang sangat panjang. Apa aku masih sanggup? Pertanyaan itu tiba-tiba muncul. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertanyakan dirinya sendiri. Selama ini, ia selalu berjalan. Selalu berusaha. Tanpa bertanya. Namun hari ini, ada keraguan. Ia menunduk. Tangannya menggenggam ujung kainnya. Aku harus sanggup, katanya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Kalau aku berhenti, aku tidak akan makan. Ia menutup mata sejenak. Lalu berdiri lagi. Meski tubuhnya menolak. Meski hatinya lelah. Ia tetap melangkah. Hutan menyambutnya dengan keheningan yang lebih dalam dari biasanya. Biasanya, masih ada suara burung. Masih ada suara angin yang menyapu dedaunan. Namun hari ini, semua terasa lebih sunyi. Aneh. Lasmini berhenti di batas hutan. Mengamati sekeliling. Sepi sekali, gumamnya. Ia melangkah masuk. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya. Namun suara itu terasa terlalu keras di tengah kesunyian. Ia menoleh ke kanan. Lalu ke kiri. Tidak ada siapapun. Tidak ada apapun. Lasmini mulai mencari jamur seperti biasa. Ia menyusuri batang-batang kayu lapuk. Menunduk. Mengamati dengan teliti. Namun hari ini, hampir tidak ada. Ia berpindah ke tempat lain. Kosong. Ia berjalan lagi. Masih kosong. Keranjang di tangannya tetap ringan. Terlalu ringan. Waktu berlalu. Matahari mulai naik lebih tinggi. Namun hasilnya tetap sama. Hampir tidak ada jamur yang bisa ia bawa pulang. Lasmini duduk di tanah. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar. Kenapa hari ini? Katanya pelan. Suaranya terdengar rapuh. Kenapa tidak ada? Ia menatap keranjang kosong itu lama. Seolah berharap isinya tiba-tiba berubah. Namun tidak. Tetap kosong. Perlahan, air matanya jatuh. Ia tidak menahannya. Tidak lagi. Aku harus makan apa hari ini? Bisiknya. Suara itu penuh keputusasaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lasmini merasa benar-benar tidak berdaya. Ia menunduk lebih dalam. Tangannya menutupi wajahnya. Tubuhnya sedikit bergetar. Namun ia tidak menangis keras. Hanya air mata yang mengalir diam. Seperti biasanya. Apa ini sudah waktunya? Kalimat itu keluar tanpa ia sadari. Ia terdiam setelah mengucapkannya. Seolah takut dengan arti dari kata-katanya sendiri. Tidak, ia menggeleng pelan. Aku belum boleh menyerah. Namun suaranya tidak lagi sekuat dulu. Ia mencoba berdiri. Namun lututnya goyah. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dan bruk. Ia terjatuh ke tanah.
Keranjangnya terlepas dari tangannya. Jamur yang sedikit tadi sempat ia kumpulkan, jatuh dan berserakan. Lasmini tidak langsung bangun. Ia hanya terbaring di tanah, menatap langit yang terhalang oleh daun-daun. Napasnya berat. Sangat berat. "Kalau aku tidak bangun sekarang," bisiknya, "tidak ada yang akan tahu." Kalimat itu menggantung. Sunyi. Dingin. Nyata. Ia memejamkan mata. Untuk sesaat, ia tidak ingin bangun. Tidak ingin melawan lelah. Tidak ingin melawan kesepian. Namun tiba-tiba, ada suara. Sangat pelan. Seperti kepakan sayap. Lasmini membuka matanya perlahan. Mengernyit. Mungkin cuma burung, gumamnya lemah. Ia mencoba mengabaikannya. Namun suara itu kembali. Lebih dekat. Lebih jelas. Kepak. 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 Lasmini menggerakkan kepalanya sedikit, menoleh ke arah suara itu. Namun yang ia lihat, hanya bayangan samar di antara pepohonan. Ia mengedipkan mata, mencoba memastikan. Namun bayangan itu menghilang. "Ah, mungkin aku sudah terlalu lelah," katanya pelan. Ia mencoba duduk. Dengan susah payah. Tangannya menopang tubuhnya. Napasnya masih berat. Ia mengumpulkan kembali jamur yang jatuh. Satu persatu. Dengan tangan yang gemetar. Namun jumlahnya sangat sedikit. Terlalu sedikit. "Tidak cukup," gumamnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia berdiri perlahan. Menatap ke dalam hutan yang lebih gelap. Biasanya, ia tidak pergi terlalu jauh. Namun hari ini, ia tidak punya pilihan. "Aku harus coba lagi." Langkahnya kini lebih ragu. Namun juga lebih nekat. Ia berjalan lebih dalam. Masuk ke bagian hutan yang jarang ia datangi. Pohon-pohon lebih rapat. Cahaya lebih redup. Udara terasa lebih dingin. Dan di sana, kesunyian terasa berbeda. Bukan sekadar sepi, tapi seperti ada sesuatu yang mengawasi. Lasmini berhenti. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Namun perasaan itu tetap ada. "Ada yang aneh," bisiknya. Ia memeluk keranjangnya sedikit lebih erat. Langkahnya melambat. Tiba-tiba, angin berhembus. Namun bukan seperti angin biasa. Daun-daun bergerak serempak, seolah mengikuti satu arah. Dan dari kejauhan, terdengar suara burung. Pendek. Pelan. Namun jelas. Lasmini membeku. Ia tidak bergerak. Tidak bernapas dengan bebas. Suara itu bukan suara yang biasa ia dengar. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang berbeda. Ia menelan ludah. Tangannya semakin erat menggenggam keranjang. "Siapa?" bisiknya. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara itu yang kembali terdengar. Lebih dekat. Dan untuk pertama kalinya, di tengah kelelahan, kesepian, dan keputusasaan, Lasmini merasakan sesuatu yang lain. Bukan takut.
Bukan sedih, tapi harapan kecil yang muncul entah dari mana. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap ke arah suara itu berasal. Dan tanpa ia sadari, langkahnya bergerak ke sana, menuju sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Langkah Lasmini terasa ringan sekaligus berat. Ringan, karena entah mengapa, ada dorongan dari dalam dirinya untuk terus maju. Berat, karena tubuhnya hampir tidak memiliki tenaga tersisa. Namun suara itu, suara burung yang aneh itu, seolah memanggilnya. Pelan, namun pasti. Hutan di bagian itu berbeda. Pohon-pohon menjulang lebih tinggi, akar-akar tua mencuat dari tanah seperti tangan-tangan yang membeku. Cahaya matahari hanya sedikit menembus, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di tanah. Udara menjadi lebih dingin dan lebih sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara angin. Hanya suara itu. Kru, kuk, kru. Pendek, lembut, namun menggema di dalam hati. Lasmini berhenti. Ia memegang dadanya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Apa aku harus kembali? Gumamnya ragu. Namun kakinya tidak bergerak mundur. Justru, selangkah demi selangkah, ia mendekat. Semak-semak di depannya sedikit terbuka. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor burung perkutut. Namun bukan burung biasa. Burung itu berdiri di atas sebuah batu kecil. Diam, tenang, seolah sudah menunggu. Bulunya berwarna coklat keemasan, dengan garis-garis halus yang tampak berkilau saat terkena cahaya. Matanya kecil, hitam, namun tajam. Terlalu tajam untuk seekor burung. Lasmini membeku. Napasnya tertahan. Itu, burung, bisiknya. Namun hatinya berkata, bukan. Burung itu tidak terbang. Tidak menjauh. Tidak takut. Justru, ia menoleh perlahan. Menatap langsung ke arah Lasmini. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam sekejap, Lasmini merasakan sesuatu yang aneh. Seperti sedang dilihat, bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Lasmini mundur selangkah. Tangannya gemetar. Apa kamu? Suaranya terputus. Ia tidak melanjutkan. Karena ia sendiri tidak tahu harus berkata apa. Burung itu melangkah sedikit ke depan. Tidak tergesa. Tidak ragu. Dan kemudian, ia membuka paruhnya. Lasmini. Suara itu pelan. Namun jelas. Sangat jelas. Lasmini membeku. Matanya membesar. Tubuhnya seperti kehilangan keseimbangan. Apa? Bisiknya. Napasnya memburu. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Tidak ada manusia. Hanya dia. Dan burung itu. Lasmini. Suara itu terdengar lagi. Kali ini, lebih lembut. Lasmini menggeleng cepat. Tidak, tidak mungkin, katanya panik. Ia mundur 2 langkah. Hampir terjatuh. Ini tidak mungkin, burung tidak bisa bicara. Burung itu tetap diam. Namun matanya tidak pernah lepas dari Lasmini.
Aku tidak bermaksud menakutimu. Kalimat itu keluar lagi dari burung itu, tanpa ragu, tanpa jeda. Lasmini terjatuh terduduk. Tangannya menahan tubuhnya di tanah. Napasnya terengah. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara gemetar. "Apa kamu, makhluk halus?" Burung itu menggeleng pelan. Gerakannya halus. "Tenang. Aku bukan sesuatu yang harus kamu takuti." Lasmini menatapnya lekat. Matanya penuh ketakutan. Namun juga rasa ingin tahu. "Lalu, kenapa kamu tahu namaku?" tanyanya. Burung itu terdiam sejenak, seolah memilih kata. "Karena aku sudah lama melihatmu." Jawaban itu membuat Lasmini semakin bingung. "Melihatku?" "Iya." Burung itu melangkah lebih dekat, namun tetap menjaga jarak. "Aku melihatmu berjalan setiap pagi, dengan langkah pelan, tapi tidak pernah berhenti." Lasmini terdiam. Hatinya bergetar. "Aku melihatmu menahan lapar, namun tetap tersenyum pada orang lain." Air matanya mulai menggenang. "Aku melihatmu menunggu seseorang yang tidak pernah datang." Satu tetes air mata jatuh. "Cukup," bisik Lasmini lirih. Suaranya pecah. Jangan katakan lagi." Ia menunduk. Tangannya menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar. "Kenapa kamu tahu semua itu?" tanyanya dengan suara yang hampir hilang. Burung itu diam, lalu berkata pelan, "Karena hatimu terlalu kuat untuk tidak terlihat." Lasmini terisak. Pelan, namun dalam. "Aku tidak kuat," katanya. "Aku hanya tidak punya pilihan." Sunyi sejenak. Namun sunyi itu terasa hangat. Tidak seperti kesunyian yang biasa ia rasakan. "Lasmini?" Ia mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya masih mengalir. "Aku datang bukan untuk mengingatkan lukamu." Burung itu menatapnya dalam. "Aku datang untuk membantumu." Lasmini membeku. Kata-kata itu terasa asing, namun juga hangat. "Membantu?" ulangnya pelan, seolah tidak percaya. "Iya." Lasmini tertawa kecil, namun tawa itu pahit. "Seseorang seperti aku dibantu oleh burung yang bisa bicara." Ia menggeleng. "Ini pasti mimpi." "Kalau ini mimpi," kata burung itu tenang, "kenapa rasa sakitmu terasa begitu nyata?" Lasmini terdiam, tidak bisa menjawab. Ia menatap burung itu lama. Sangat lama. "Kenapa aku?" tanyanya akhirnya. "Kenapa kamu memilih aku?" Burung itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Lasmini, lalu berkata pelan, "Karena kamu tidak pernah berhenti menjadi baik, bahkan saat hidup tidak pernah baik padamu." Kalimat itu menusuk, namun juga menghangatkan. Lasmini menangis lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya karena sedih, tapi juga karena ada sesuatu yang mulai tumbuh. Harapan. Ia mengusap air matanya, menarik napas panjang. Kalau ini benar," katanya ragu. "Apa yang bisa kamu lakukan untukku?"
Burung itu sedikit mengangkat kepalanya. Matanya bersinar lembut. Lebih dari yang kamu bayangkan. Angin tiba-tiba berhembus. Daun-daun bergoyang pelan. Cahaya matahari menembus sedikit lebih terang. Untuk pertama kalinya, hutan itu tidak terasa menakutkan. Lasmini menatap burung itu. Tidak lagi sepenuhnya takut. Namun juga belum sepenuhnya percaya. Kalau aku mempercayaimu, katanya pelan, apa yang harus aku lakukan? Burung itu tersenyum. Atau setidaknya, tampak seperti itu. Cukup, jangan menyerah. Lasmini terdiam. Kata-kata itu sederhana, namun terasa berat. Ia mengangguk pelan. Dan tanpa ia sadari, sesuatu telah berubah. Bukan di hutan. Bukan di burung itu. Tapi di dalam dirinya. Sebuah awal. Dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hutan masih diselimuti cahaya redup ketika percakapan itu berlanjut. Lasmini duduk perlahan di atas tanah, napasnya mulai lebih teratur, meski hatinya masih bergetar. Burung perkutut itu tetap berdiri di atas batu kecil, tidak bergerak banyak, namun kehadirannya terasa begitu kuat, seolah seluruh hutan diam untuk memberi ruang pada pertemuan itu. Lasmini menatap burung itu tanpa berkedip. Aku masih tidak mengerti, katanya pelan. Bagaimana mungkin kamu bisa berbicara dan tahu semua tentang aku? Burung itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sedikit ke arah pepohonan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Lalu ia kembali menatap Lasmini. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia, katanya tenang. Dan tidak semua keajaiban datang dengan cara yang mudah dipahami. Lasmini terdiam. Ia mencoba mencerna kata-kata itu, namun pikirannya terlalu penuh. Aku ini hanya orang biasa, gumamnya. Perempuan tua, miskin, tidak punya siapa-siapa. Suaranya mengecil di akhir kalimat. Kenapa harus aku? Burung itu melangkah turun dari batu. Perlahan. Mendekat sedikit. Namun tetap menjaga jarak. Karena justru orang seperti kamu, yang sering dilupakan dunia, adalah yang paling layak untuk melihat keajaiban. Kalimat itu membuat dada Lasmini terasa hangat. Namun juga, sakit. Ia menunduk. Layak? Ulangnya lirih. Aku bahkan tidak bisa menjaga anakku tetap di sampingku. Air matanya kembali jatuh. Lasmini? Suara burung itu lembut. Namun tegas. Jangan menilai dirimu dari apa yang pergi darimu. Lasmini mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Tidak semua yang pergi, berarti kamu gagal. Hutan terasa semakin sunyi. Seolah ikut mendengarkan. Lasmini menarik napas dalam. Namun napas itu terasa berat. Kalau aku tidak gagal, katanya pelan. Kenapa dia tidak pernah kembali? Burung itu terdiam. Tidak langsung menjawab. Seolah pertanyaan itu memang tidak mudah. Setiap manusia punya jalannya sendiri, katanya akhirnya. Dan tidak semua orang tahu bagaimana menghargai apa yang mereka tinggalkan, sampai mereka kehilangannya. Lasmini menggigit bibirnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Lalu aku harus bagaimana? Tanyanya. Menunggu sampai kapan? Tidak semua penantian harus berakhir dengan kedatangan seseorang.
Jawaban itu membuat Lasmini terdiam. Lama. Kadang, penantian ada untuk menguatkan hati kita. Lasmini menggeleng pelan. Aku sudah lelah kuat, bisiknya. Burung itu menatapnya dalam. Dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar sedikit lebih dalam. Itulah kenapa aku datang. Lasmini terdiam. Menatap burung itu tanpa berkedip. Aku bukan sekadar burung yang bisa bicara. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergerak perlahan. Aku adalah penjaga dari sesuatu yang tidak terlihat. Lasmini mengernyit. Penjaga? Burung itu mengangguk. Penjaga keseimbangan. Hening. Keseimbangan antara hati manusia dan takdir mereka. Lasmini semakin bingung. Namun ia tidak memotong. Ia mendengarkan. Setiap manusia membawa beban, lanjut burung itu. Namun tidak semua beban harus dijalani sendirian. Lalu, kamu datang untuk meringankan bebanku? Tanya Lasmini ragu. Bukan hanya itu. Burung itu melangkah satu langkah lagi. Kini jaraknya lebih dekat. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa hidupmu belum selesai. Kalimat itu membuat Lasmini terdiam. Sangat lama. Ia menatap tangannya sendiri. Keriput. Lemah. Apa yang bisa aku lakukan lagi dengan tubuh seperti ini? Katanya lirih. Burung itu tersenyum tipis. Lebih banyak dari yang kamu kira. Ia mengibaskan sayapnya perlahan. Tidak terbang. Namun ada sesuatu yang berubah di udara. Aku akan membantumu. Lasmini langsung mengangkat kepala. Matanya penuh pertanyaan. Bagaimana? Burung itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah keranjang Lasmini, yang hampir kosong. Hari ini, kamu tidak menemukan banyak jamur, bukan? Lasmini mengangguk pelan. Kalau aku menunjukkan tempat yang penuh, apakah kamu akan percaya padaku? Lasmini terdiam. Hatinya berdebar. Ini terlalu mudah. Terlalu indah untuk dipercaya. Kalau ini hanya mimpi, katanya pelan, aku tidak ingin bangun terlalu cepat. Burung itu mengangguk. Kalau begitu, ikuti aku. Lasmini menelan ludah. Namun perlahan, ia berdiri. Meski kakinya masih gemetar. Baik, katanya pelan. Burung itu berbalik. Mulai berjalan. Bukan terbang. Berjalan. Lasmini mengikutinya. Langkah demi langkah. Masuk lebih dalam ke hutan. Tempat itu semakin asing. Semakin sunyi. Namun entah kenapa, tidak lagi terasa menakutkan. Setelah beberapa saat, burung itu berhenti. Di sini, Lasmini melihat ke sekeliling. Awalnya, ia tidak melihat apa-apa. Namun kemudian, matanya membesar. Di balik akar-akar besar dan batang kayu lapuk, tumbuh jamur. Banyak sekali. Lebih banyak dari yang pernah ia lihat. Putih. Segar. Besar. Lasmini tidak bergerak. Ia hanya menatap. Tidak percaya. Ini, suaranya bergetar. Ini semua, untukku? Burung itu menoleh. Kalau kamu mau menerimanya.
Air mata Lasmini jatuh lagi. Namun kali ini, bukan karena sedih. Ia berlutut. Tangannya menyentuh jamur itu. Nyata. Bukan mimpi. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya. Burung itu menjawab pelan. "Karena kebaikanmu selama ini tidak pernah benar-benar hilang." Lasmini menangis. Lebih dalam. Namun juga lebih hangat. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, ia merasa tidak sendirian. Namun jauh di dalam dirinya, masih ada satu pertanyaan. Apakah semua ini akan bertahan? Atau hanya sementara? Dan burung itu seolah tahu apa yang ia pikirkan. "Lasmini," ia mengangkat wajahnya. "Ini baru awal." Angin kembali berhembus. Lebih hangat. Dan di tengah hutan yang sunyi itu, sebuah keajaiban akhirnya benar-benar dimulai. Lasmini masih berlutut di tanah, tangannya menyentuh jamur-jamur yang tumbuh lebat di hadapannya. Jemarinya yang keriput meraba pelan permukaan jamur itu, memastikan bahwa semua ini benar-benar nyata. Bukan mimpi. Bukan hayalan. Bukan harapan yang terlalu lama ia simpan hingga berubah menjadi bayangan. Semua ini nyata. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, air mata itu terasa hangat. Berbeda. "Aku tidak pernah melihat sebanyak ini," bisiknya lirih. Suaranya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena tak percaya. Burung perkutut itu berdiri tenang di dekatnya. Matanya mengawasi Lasmini dengan lembut. "Ambillah," katanya pelan. Lasmini menoleh. Matanya masih basah. "Semua ini benar-benar untukku?" Burung itu mengangguk. "Selama kamu tidak melupakan siapa dirimu." Kalimat itu sederhana, namun terasa dalam. Lasmini tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kembali jamur-jamur itu. Lalu, dengan perlahan, ia mulai memetiknya. 1, 2, 3. Tangannya bergerak hati-hati, seperti takut semuanya akan hilang jika ia terlalu cepat. Keranjangnya yang tadi hampir kosong, kini mulai terisi. Dan semakin lama, semakin penuh. Lasmini tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang sudah lama tidak muncul. "Terima kasih," katanya pelan. Burung itu tidak menjawab. Namun ia tetap di sana. Menemani. Waktu terasa berjalan lebih cepat. Tanpa disadari, keranjang Lasmini sudah penuh. Bahkan lebih dari penuh. Ia berhenti. Menatap hasilnya. Matanya berkaca-kaca lagi. "Ini terlalu banyak," katanya. "Aku tidak pernah membawa sebanyak ini." Burung itu mendekat sedikit. "Kalau hidup memberimu lebih, jangan takut untuk menerimanya." Lasmini mengangguk pelan. Namun di dalam hatinya, masih ada rasa ragu. "Apakah ini tidak salah?" tanyanya pelan. "Aku takut kalau ini bukan untukku." Burung itu menatapnya dalam. Kebaikan tidak pernah salah alamat. Lasmini terdiam. Kalimat itu seperti menjawab sesuatu yang selama ini ia pendam. Ia menarik napas panjang.
lalu mengangguk. Baik. Ia berdiri perlahan. Keranjang di tangannya terasa berat. Namun kali ini, ia tidak merasa terbebani. Sekarang, aku harus pulang, katanya. Burung itu mengangguk. Namun tidak langsung pergi. Besok, aku akan datang lagi, tanya Lasmini ragu. Burung itu tersenyum tipis. Kalau hatimu masih sama, aku akan selalu ada. Jawaban itu tidak pasti. Namun cukup. Lasmini menatap burung itu lama. Seolah ingin memastikan ia tidak akan menghilang. Terima kasih, katanya sekali lagi. Burung itu mengibaskan sayapnya perlahan. Namun kali ini, ia benar-benar terbang. Lasmini terdiam. Menatap ke arah burung itu pergi. Sampai tidak terlihat lagi. Hutan kembali sunyi. Namun sunyi itu tidak lagi terasa kosong. Lasmini melangkah pulang. Perjalanan yang tadi terasa berat, kini terasa berbeda. Langkahnya masih pelan. Tubuhnya masih lelah. Namun hatinya lebih ringan. Sesekali, ia melirik ke dalam keranjangnya. Masih tidak percaya. Kalau ini mimpi, gumamnya. Jangan bangunkan aku. Namun ia tahu, ini bukan mimpi. Saat ia sampai di tepi hutan, matahari sudah mulai turun. Langit berubah jingga. Seperti hari-hari sebelumnya. Namun hari ini, berbeda. Lasmini tiba di gubuknya. Ia meletakkan keranjang di depan pintu. Lalu duduk perlahan. Menatap hasil yang ia bawa. Sebanyak ini, bisiknya. Ia mengusap wajahnya. Air mata kembali jatuh. Namun kali ini, ia tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lasmini makan dengan cukup. Ia memasak jamur itu dengan sederhana. Namun rasanya lebih enak dari apapun yang pernah ia makan. Terima kasih, katanya sebelum makan. Entah kepada siapa. Mungkin kepada burung itu. Mungkin kepada hidup. Setelah makan, ia duduk di depan gubuk. Seperti biasa. Menatap jalan kecil itu. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Tidak hanya menunggu, namun juga berharap. Kaila, bisiknya pelan. Ibu baik-baik saja hari ini. Ia tersenyum. Meski air matanya masih ada. Kalau kamu pulang nanti, katanya pelan, ibu ingin kamu melihat, ibu tidak menyerah. Angin malam berhembus lembut. Dan untuk pertama kalinya, kesunyian itu terasa hangat. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini baru awal. Keesokan harinya, Lasmini pergi ke pasar desa. Keranjang di tangannya penuh. Orang-orang mulai memperhatikan. Lasmini, jamurmu banyak sekali hari ini. Kamu dapat dari mana? Lasmini tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hutan, katanya singkat. Beberapa orang saling berpandangan. Tidak percaya. Namun tidak bertanya lebih jauh. Hari itu, semua jamurnya terjual. Dengan harga yang lebih baik dari biasanya. Lasmini memegang uang itu dengan tangan gemetar. Sebanyak ini, bisiknya.
Ia membeli beras, garam, dan untuk pertama kalinya, sedikit lauk. Saat ia pulang, langkahnya terasa berbeda. Ia berhenti sejenak di depan gubuk, menatap langit. "Apakah ini benar-benar hidupku sekarang?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Namun ia tidak lagi membutuhkan jawaban, karena ia sudah merasakannya. Di dalam gubuk itu, yang dulu penuh kesepian, kini mulai terisi. Bukan oleh orang, namun oleh harapan. Dan jauh di dalam hutan, di antara pepohonan yang sunyi, sepasang mata kecil kembali mengawasi. Tenang, sabar, menunggu, karena keajaiban baru saja dimulai. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda. Sinar matahari menembus celah-celah dinding gubuk Lasmini, jatuh lembut di lantai tanah yang dingin. Biasanya, pagi hanya menjadi awal dari rutinitas yang melelahkan. Namun hari ini, ada sesuatu yang terasa hangat sejak ia membuka mata. Lasmini terbangun perlahan. Tubuhnya masih terasa pegal, namun tidak seberat biasanya. Ia duduk, menatap sekeliling gubuknya. Masih sama. Masih sederhana. Masih tua. Namun entah kenapa, tidak lagi terasa sepi seperti dulu. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Hari ini, aku harus kembali ke hutan," gumamnya. Namun kali ini, tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa ragu. Ia memasak nasi seperti biasa. Namun hari ini, ia menambahkan sedikit lauk yang ia beli dari pasar kemarin. Hal kecil. Namun bagi Lasmini, itu terasa seperti kemewahan. Ia menatap makanan itu lama. Matanya berkaca-kaca. "Sudah lama," bisiknya. "Sudah lama sekali." Ia makan perlahan, menikmati setiap suapan. Tidak terburu-buru. Seolah tidak ingin momen itu cepat berlalu. Setelah selesai, ia mengambil keranjang. Namun sebelum melangkah keluar, ia berhenti. Menoleh ke dalam gubuk. "Terima kasih," katanya pelan. Entah kepada siapa. Namun hatinya terasa penuh. Langkahnya menuju hutan terasa lebih ringan. Meski tubuhnya tetap renta, namun hatinya tidak lagi kosong. Saat ia sampai di batas hutan, ia berhenti sejenak, menatap ke dalam. "Apakah kamu akan datang lagi?" bisiknya. Sunyi. Namun kali ini, ia tidak merasa kecewa. Ia hanya tersenyum, lalu melangkah masuk. Hutan hari itu terasa berbeda. Lebih hidup. Lebih hangat. Suara burung mulai terdengar lagi. Angin berhembus pelan. Lasmini berjalan ke tempat yang kemarin. Tempat di mana ia menemukan jamur yang melimpah. Dan di sana, ia melihatnya lagi. Burung perkutut itu berdiri di atas batu yang sama. Tenang. Seolah tidak pernah pergi. Lasmini berhenti. Senyumnya melebar. "Jadi, kamu benar-benar ada," katanya pelan. Burung itu menoleh. Matanya bersinar lembut. "Aku bilang, aku akan selalu ada." Lasmini tertawa kecil. Namun kali ini, tawa itu ringan. "Aku datang lagi," katanya.
Kalau tidak merepotkan. Burung itu menggeleng. Kamu tidak pernah merepotkan. Lasmini menunduk sedikit. Merasa malu. Namun juga bahagia. Hari itu, seperti kemarin, ia kembali menemukan jamur dalam jumlah banyak. Lebih banyak. Lebih segar. Namun ada yang berbeda. Lasmini tidak lagi terburu-buru. Ia memetik dengan hati-hati. Sesekali berhenti. Menatap sekeliling. Aku tidak ingin serakah, katanya pelan. Burung itu memperhatikannya. Lalu berkata, itu sebabnya kamu layak menerima lebih. Lasmini tersenyum. Namun kali ini, ia tidak menangis. Hari itu berlalu dengan cepat. Keranjang Lasmini kembali penuh. Namun sebelum pulang, ia duduk sebentar di dekat burung itu. Aku ingin bertanya, katanya pelan. Burung itu menoleh. Apakah semua ini akan terus seperti ini? Burung itu tidak langsung menjawab. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Lasmini menunduk. Tangannya memainkan ujung kainnya. Aku takut, katanya jujur. Takut kalau semua ini tiba-tiba hilang. Sunyi sejenak. Burung itu melangkah lebih dekat. Semua hal di dunia ini bisa berubah. Lasmini terdiam. Namun bukan itu yang harus kamu takutkan. Lalu, apa? Takutlah kalau hatimu ikut berubah. Lasmini mengangkat wajahnya. Selama hatimu tetap seperti sekarang, kata burung itu lembut, kamu tidak akan kehilangan apa yang benar-benar penting. Lasmini terdiam lama. Lalu mengangguk pelan. Aku akan berusaha. Burung itu tersenyum. Aku tahu. Hari itu, Lasmini pulang dengan langkah yang lebih tegap. Di desa, orang-orang mulai memperhatikannya. Lasmini lagi. Jamurnya banyak terus. Dari mana dia dapat semua itu? Bisikan mulai terdengar. Namun Lasmini tetap diam. Ia hanya menjual jamurnya seperti biasa. Dengan harga yang wajar. Tidak berlebihan. Ini saja, cukup, katanya saat seseorang menawarkan harga lebih tinggi. Orang itu heran. Kamu bisa dapat lebih? Lasmini tersenyum. Yang cukup, sudah cukup. Jawaban itu membuat beberapa orang terdiam. Namun tidak semua. Ada yang mulai merasa iri. Tidak mungkin dia dapat itu tanpa sesuatu. Pasti ada yang tidak beres. Bisikan berubah. Menjadi curiga. Namun Lasmini tidak tahu. Atau mungkin, tidak ingin tahu. Ia pulang dengan membawa kebutuhan yang cukup. Beras. Lauk. Sedikit minyak. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bertahan hidup. Ia mulai hidup. Malam itu, ia kembali duduk di depan gubuk. Menatap jalan kecil itu. Namun kali ini, tidak hanya menunggu. Ia tersenyum. Kayla. Suaranya lembut. Kalau kamu pulang nanti. Ia berhenti sejenak. Menatap langit. Ibu ingin kamu melihat bahwa hidup bisa berubah. Air matanya jatuh. Namun ia tidak menyekanya. Dan ibu masih di sini. Angin malam berhembus pelan.
Di kejauhan, terdengar suara burung. Kru, kuk. Lasmini tersenyum. Ia tidak menoleh. Namun ia tahu. Ia tidak sendiri. Namun di balik perubahan itu, sesuatu mulai tumbuh. Bukan hanya harapan, tapi juga perhatian, kecurigaan, dan iri yang perlahan akan membawa ujian. Pagi itu tidak seperti biasanya. Langit masih sama, matahari tetap terbit dari arah timur, dan angin pagi tetap berhembus pelan di antara pepohonan. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Lasmini bangun dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Bukan sedih, bukan juga bahagia, namun gelisah. Ia duduk di atas tikarnya lebih lama dari biasanya. Tangannya menggenggam ujung kainnya, sementara matanya menatap kosong ke arah pintu gubuk. Seolah menunggu sesuatu. Atau seseorang, bisiknya pelan. Ia menggeleng cepat, mencoba mengusir pikirannya sendiri. Tidak, jangan berharap terlalu jauh. Namun hatinya tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang akan datang. Dan ia merasakannya. Hari itu, Lasmini tidak langsung pergi ke hutan. Ia memilih tinggal sebentar di gubuk. Memperbaiki sedikit bagian atap yang bocor. Menyapu lantai tanah. Hal-hal kecil yang jarang ia lakukan dengan tenang. Namun meski tangannya sibuk, pikirannya tidak. Matanya beberapa kali melirik ke arah jalan kecil di depan gubuk. Kosong. Namun tidak terasa seperti biasanya. Menjelang siang, langkah kaki terdengar. Sangat pelan. Namun jelas. Lasmini membeku. Sapu di tangannya jatuh begitu saja. Jantungnya berdegup kencang. Itu, bisiknya. Langkah itu semakin dekat. Lasmini berdiri. Tubuhnya gemetar. Ia melangkah pelan menuju pintu. Dan di sana, di ujung jalan kecil itu, seseorang berdiri. Seorang perempuan. Dengan pakaian sederhana. Wajahnya lelah. Matanya sayu. Namun, wajah itu, Lasmini membeku. Air matanya langsung jatuh. Kaila, suaranya pecah. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri. Menatap. Lalu, dengan suara yang pelan dan bergetar, "Ibu." Dunia seakan berhenti. Lasmini tidak bergerak. Ia tidak mendekat. Tidak juga mundur. Ia hanya menangis. Diam. Tanpa suara. Kaila melangkah perlahan. 1 langkah. 2 langkah. Semakin dekat. "Ibu," katanya lagi. Lebih lirih. Lasmini akhirnya bergerak. Namun bukan untuk memeluk. Bukan untuk berlari. Ia hanya berdiri. Dengan tubuh yang gemetar. "Kamu pulang," katanya pelan. Seolah masih tidak percaya. Kaila menunduk. Air matanya jatuh. "Aku pulang." Sunyi. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangisan keras. Hanya 2 hati yang sama-sama terluka. Beberapa saat berlalu sebelum akhirnya Lasmini berbicara lagi.
"Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Kayla tersenyum kecil. Namun senyum itu pahit. "Aku tidak tahu." Lasmini menatapnya lama. Wajah itu masih sama, namun juga berbeda. Lebih dewasa, lebih lelah. "Ayo, masuk," kata Lasmini pelan. Kayla mengangguk. Mereka masuk ke dalam gubuk. Tempat yang dulu pernah penuh tawa, kini dipenuhi keheningan yang canggung. Kayla duduk di sudut. Matanya mengamati sekeliling. "Masih sama?" katanya pelan. Lasmini tidak menjawab. Ia hanya duduk di seberangnya. Beberapa saat, tidak ada yang bicara. Akhirnya, Kayla membuka suara. "Aku gagal, Bu." Kalimat itu jatuh begitu saja. Lasmini mengangkat kepala. "Aku pikir, di luar sana aku bisa hidup lebih baik." Kayla tertawa kecil. Namun suaranya bergetar. Ternyata, tidak semudah itu. Air matanya jatuh. "Aku kehilangan pekerjaan. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya siapa-siapa." Ia menutup wajahnya. "Aku baru sadar, rumah itu bukan tempat, tapi orang." Lasmini menunduk. Air matanya jatuh lagi. "Kenapa kamu baru sadar sekarang?" bisiknya. Kayla tidak menjawab. Hanya tangis pelan yang terdengar. Lasmini mengangkat wajahnya, menatap anaknya. Lama. Ada luka. Ada rindu. Ada marah. Ada sayang. Semua bercampur. "Aku tidak pernah menutup pintu," katanya pelan. Kayla mengangkat wajahnya. "Aku tahu." Sunyi lagi. Namun kali ini, tidak setegang tadi. Lasmini berdiri perlahan. Pergi ke sudut. Mengambil air. "Minum dulu," katanya. Kayla menerima. Tangannya gemetar. "Terima kasih." Mereka kembali diam. Namun kali ini, ada sesuatu yang berubah. Jarak itu sedikit berkurang. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka duduk bersama di depan gubuk, menatap jalan kecil itu. Namun kali ini, tidak kosong. "Bu," kata Kayla pelan. "Iya." "Apakah Ibu marah?" Lasmini tidak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke depan. "Marah?" katanya pelan. "Pernah." Kayla menunduk. "Tapi lebih banyak rindu." Air mata Kayla jatuh lagi. "Aku minta maaf." Lasmini menutup mata. Lalu berkata pelan, "Pulanglah, bukan hanya dengan kaki." Kayla mengangkat wajahnya, tapi juga dengan hati. Kalimat itu sederhana, namun dalam. Kayla mengangguk. "Aku akan mencoba." Di kejauhan, suara burung terdengar. "Kru, kup." Lasmini sedikit menoleh, namun tidak berkata apa-apa. Ia tahu sesuatu sedang dimulai. Namun ia juga tahu ujian yang sebenarnya baru akan datang. Karena tidak semua hati langsung berubah.
Dan tidak semua luka langsung sembuh. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam gubuk kecil itu, dua sosok duduk dalam diam. Api tungku sudah lama padam, menyisakan bara kecil yang perlahan meredup. Cahaya bulan masuk melalui celah atap, membentuk garis-garis tipis di lantai tanah. Lasmini berbaring di tikarnya. Namun matanya terbuka. Ia tidak benar-benar tidur. Di sisi lain, Kayla juga terjaga. Duduk memeluk lututnya. Pikirannya penuh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka berada di tempat yang sama. Namun hati mereka masih berjarak. Kayla melirik ke arah ibunya. Pelan. Seolah takut mengganggu. Namun ia tahu, ibunya juga belum tidur. "Bu," panggilnya lirih. Lasmini membuka mata. Namun tidak langsung menoleh. "Iya," jawabnya pelan. "Aku boleh tinggal di sini?" Pertanyaan itu sederhana, namun berat. Lasmini terdiam. Lama. "Aku tidak punya tempat lain," lanjut Kayla. Suaranya bergetar. Lasmini menutup matanya sejenak. Menarik napas panjang. "Rumah ini tidak pernah menolakmu," katanya akhirnya. Kayla menunduk. Air matanya jatuh. "Terima kasih." Sunyi kembali menyelimuti. Namun kali ini, tidak terasa dingin. Keesokan paginya, Lasmini bersiap pergi ke hutan seperti biasa. Ia mengambil keranjang, mengikat kainnya. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Kayla. Anaknya itu duduk di depan gubuk, menatap kosong ke tanah. "Kamu tidak ikut?" tanya Lasmini. Kayla mengangkat wajahnya. "Aku tidak tahu harus bagaimana di sini." Lasmini menatapnya. "Kalau kamu mau, ikut saja." Kayla ragu. "Hutan?" Lasmini mengangguk. "Di sanalah ibu mencari hidup." Kayla menelan ludah. Namun akhirnya, ia berdiri. "Baik, aku ikut." Perjalanan menuju hutan terasa berbeda. Dulu, Kayla sering berjalan di samping ibunya. Banyak bicara. Banyak bertanya. Sekarang, ia berjalan di belakang. Diam. Lasmini menyadari itu. Namun ia tidak memaksa. "Pelan saja," katanya sesekali. Kayla mengangguk. Namun matanya terus mengamati. Segala sesuatu terasa asing. "Dulu aku tidak pernah benar-benar melihat," gumamnya pelan. Lasmini menoleh sedikit. "Melihat apa?" "Hidup ibu?" Langkah Lasmini terhenti sejenak. Namun ia tidak menjawab. Saat mereka sampai di hutan, suasana terasa tenang. Namun bagi Kayla, ada sesuatu yang aneh. "Kenapa terasa berbeda?" tanyanya. Lasmini tersenyum tipis. "Karena kamu baru benar-benar merasakannya." Mereka berjalan ke tempat biasa. Dan di sana, burung itu sudah menunggu. Berdiri di atas batu. Tenang. Kayla membeku. "Itu?" bisiknya. Lasmini berhenti. Ia menoleh ke arah burung itu. Lalu ke arah Kayla. Untuk sesaat,
Ia ragu. Namun akhirnya, ia berkata pelan, "Itu, teman ibu." Kayla mengernyit. "Teman?" Burung itu menoleh. Matanya langsung tertuju pada Kayla. Tatapan itu membuat Kayla merinding. "Apa itu?" tanyanya pelan. Lasmini tidak langsung menjawab. Dia yang membantu ibu. Kayla terdiam. "Membantu?" Matanya perlahan berubah. Dari bingung menjadi penasaran. Hari itu, Lasmini kembali memetik jamur. Seperti biasa. Dengan tenang. Namun Kayla tidak bisa diam. Matanya terus mengamati burung itu. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Ia mendekat sedikit. Burung itu tetap diam. Namun matanya mengawasi. "Apa kamu benar-benar bisa?" Kayla tidak melanjutkan. Namun burung itu berkata pelan, "Aku bisa mendengar pikiranmu." Kayla tersentak. "Ini tidak masuk akal," katanya. Lasmini menoleh. "Sudah, jangan dipikirkan terlalu jauh." Namun Kayla tidak berhenti. "Kalau ini benar," katanya, "kenapa ibu tidak memanfaatkannya lebih?" Lasmini terdiam. "Maksudmu?" Kayla mendekat. Suaranya lebih cepat. "Ibu bisa dapat lebih banyak uang. Ibu bisa hidup lebih baik. Kita bisa keluar dari kemiskinan ini." Lasmini menggeleng pelan. "Yang ibu punya sekarang sudah cukup." Kayla menatapnya tidak percaya. "Cukup?" Suaranya meninggi. "Selama ini ibu hidup susah. Apa ibu tidak ingin hidup lebih baik?" Lasmini tetap tenang. "Ibu ingin? Lalu kenapa tidak?" Sunyi. Burung itu menatap mereka berdua. Lalu berkata pelan, "Keinginan yang tidak dikendalikan akan berubah menjadi keserakahan." Kayla menoleh tajam. "Aku hanya ingin hidup lebih baik." "Dengan cara apa?" tanya burung itu. Kayla terdiam. Namun matanya tetap keras. "Kalau kamu memaksa mengambil lebih dari yang seharusnya," lanjut burung itu, "kamu tidak akan mendapatkan apa-apa." Kayla tertawa kecil. Namun sinis. "Itu hanya kata-kata." Lasmini menatapnya. "Kayla." Namun Kayla tidak mendengar. Ia melihat jamur-jamur itu. Banyak. Terlalu banyak. Dan di dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh. Bukan harapan, tapi keinginan. Sore itu, mereka pulang. Lasmini berjalan seperti biasa. Namun Kayla berjalan dengan pikiran yang penuh. "Ibu bisa hidup seperti ini setiap hari," gumamnya. Tangannya mengepal. "Kenapa harus cukup, kalau bisa lebih?" Malam itu, Kayla tidak bisa tidur. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Pikirannya berputar. Tentang burung itu. Tentang jamur itu. Tentang kemungkinan. "Aku tidak mau hidup susah lagi," bisiknya. Ia duduk perlahan. Melirik ke arah Lasmini. Ibunya sudah tertidur. Kayla berdiri. Pelan.
melangkah keluar gubuk. Malam sunyi. Namun di kejauhan, ada suara. Kru, kuk. Kayla berhenti. Ia menatap ke arah hutan. Dan tanpa sadar, langkahnya bergerak ke sana. Menuju sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Atau menghancurkan semuanya. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tidak berbintang. Angin berhembus pelan, namun dinginnya menusuk hingga ke tulang. Jalan setapak menuju hutan tampak seperti lorong panjang yang menelan cahaya. Kayla berjalan sendirian. Langkahnya cepat. Namun hatinya tidak tenang. Aku hanya ingin memastikan, gumamnya pelan. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu itu bukan alasan sebenarnya. Ia ingin lebih. Lebih dari yang ibunya miliki. Lebih dari sekadar cukup. Suara burung itu terdengar lagi. Kru, kuk. Kayla berhenti. Matanya menatap ke arah suara itu berasal. Aku tahu kamu di sana, katanya pelan. Tidak ada jawaban. Namun ia tetap melangkah. Masuk ke dalam hutan. Semakin dalam. Semakin gelap. Namun kali ini, hutan terasa berbeda. Bukan tenang, tapi menekan. Kayla mempercepat langkahnya. Napasnya mulai tidak teratur. Kenapa terasa seperti ini? Bisiknya. Ia sampai di tempat itu. Tempat di mana ia melihat jamur-jamur melimpah. Namun, kosong. Kayla membeku. Tidak, katanya pelan. Ia berkeliling. Mencari. Namun tidak ada. Tidak mungkin. Ia mulai panik. Kemarin ada di sini. Suara burung itu terdengar. Namun kali ini, lebih dalam. Kamu datang dengan hati yang berbeda. Kayla menoleh cepat. Burung itu muncul. Berdiri di atas batu. Matanya tidak lagi lembut. Namun tegas. Aku hanya ingin, Kayla terhenti. Lebih, potong burung itu. Kayla terdiam. Apakah itu salah? Tanyanya. Burung itu menatapnya dalam. Tidak. Kayla mengangkat wajahnya. Yang salah adalah ketika lebih membuatmu lupa cukup. Sunyi. Kayla menggigit bibirnya. Aku tidak mau kembali hidup susah, katanya pelan. Burung itu mendekat sedikit. Dan ibumu? Kayla terdiam. Ibumu tidak pernah meninggalkanmu, meski kamu meninggalkannya. Air mata mulai menggenang di mata Kayla. Ia bertahan, bukan untuk dirinya. Satu tetes jatuh. Tapi untuk harapan, bahwa kamu akan kembali. Kayla menunduk. Tangannya gemetar. Aku, suaranya pecah. Aku hanya takut. Burung itu diam. Takut kehilangan lagi. Air matanya jatuh semakin deras. Aku tidak mau merasa lapar, tidak mau merasa sendirian. Ia berlutut. Jadi aku pikir, kalau aku punya lebih, aku akan aman. Sunyi. Namun sunyi itu berbeda. Lebih jujur. Lebih dalam. Burung itu berkata pelan, keamanan tidak datang dari apa yang kamu miliki.
Kayla terdiam. Tapi dari siapa yang tetap tinggal saat kamu tidak punya apa-apa? Kayla menangis. Tangannya menutupi wajahnya. Aku salah, katanya. Suaranya hancur. Aku meninggalkan satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkanku. Hutan kembali sunyi. Namun kali ini, tidak menekan. Kayla mengangkat wajahnya. Apa? Masih ada kesempatan? Tanyanya. Burung itu menatapnya lama. Selalu ada. Kayla menelan tangisnya. Kalau kamu kembali, bukan karena butuh. Lalu karena apa? Tanya Kayla. Karena kamu ingin memperbaiki. Kayla mengangguk pelan. Aku ingin memperbaiki. Burung itu mengibaskan sayapnya. Dan perlahan, jamur-jamur itu muncul kembali. Namun tidak sebanyak kemarin. Cukup. Kayla menatapnya. Namun kali ini, ia tidak bergerak. Ia hanya menatap. Lalu menggeleng. Aku tidak akan mengambilnya. Burung itu tersenyum. Kamu sudah mulai mengerti. Pagi menjelang. Kayla kembali ke gubuk. Langkahnya pelan. Namun hatinya lebih ringan. Lasmini sudah bangun. Berdiri di depan gubuk. Wajahnya cemas. Kamu kemana? Tanyanya. Kayla berhenti. Air matanya jatuh. Aku hampir pergi lagi. Lasmini terdiam. Maafkan aku, kata Kayla. Suaranya penuh penyesalan. Aku tidak datang dengan hati yang benar. Lasmini tidak langsung menjawab. Ia menatap anaknya. Lama. Lalu, melangkah mendekat. Dan untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, ia memeluknya. Kayla terisak. Maafkan aku, Bu. Lasmini mengusap punggungnya. Ibu tidak pernah berhenti memaafkan. Tangisan mereka menyatu. Bukan karena luka, namun karena penyembuhan. Hari-hari berlalu. Kayla mulai membantu. Mencari jamur. Memasak. Merawat gubuk. Hidup tidak menjadi mewah. Namun cukup. Dan mereka bersama. Suatu pagi, Lasmini kembali ke hutan. Namun, burung itu tidak ada. Ia menunggu. Tidak datang. Hari berikutnya, masih tidak ada. Lasmini tersenyum. Ia sudah pergi, katanya pelan. Kayla menatapnya. Kenapa? Lasmini menatap langit. Mungkin, karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Angin berhembus lembut. Di kejauhan, terdengar suara burung. Samar. Kru, kuk. Lasmini tersenyum. Tidak semua yang pergi, benar-benar hilang. Kayla menggenggam tangan ibunya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut kehilangan. Karena ia tahu, yang paling berharga sudah kembali.